jalan-jalan ke Sumatera. Riau terkenal, suku Melayu. Khair Zuhdi nama saya, berasal dari SMK 1. Gadis Melayu, seorang putri, duduk merenung di air kering. Perkenalkan, saya Hadiri, berasal dari SMP 7. Rumah Ali banyak tikar. Tikar terbuat dari Pulau Palas. Perkenalkan, saya Zulifkar, berasal dari SMP 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Jalan Guru Penggerak Angkatan 9 kelas 08. Berasal dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di bawah naungan Ibu Fasilitator Siti Aminah SP dan pengajar praktik Susilowati SPD. Kami akan mempraktikkan percakapan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, dengan rangkaian kegiatan Hari Guru kemarin Iya. sampai dengan hari ini ketemu dengan Ibu masih dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkaitan dengan agenda yang sudah Ibu jadwalkan sebelumnya, Iya. bahwa Ibu akan melakukan proses coaching besok ya Bu ya. Betul sekali Pak. Berkaitan dengan proses coaching ini yang ada beberapa hal yang harus diketahui, Iya. bahwa ada 3 kompetensi. Pertama, Ibu harus menjadi pendengar yang baik. Iya. Ibu juga nanti harus berada dalam kondisi hadir secara penuh, Iya Pak. baik fisik maupun psikis Ibu sendiri. Iya. Artinya ketika Ibu melakukan proses coaching itu, Ibu dalam kondisi siap dan kesadaran penuh seperti itu. Terus yang ketiga, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Menurut Ibu dari ketiga kompetensi itu, mana yang mau Ibu tonjolkan atau mana yang mau Ibu fokuskan? Dari ketiga kompetensi dalam proses coaching itu, untuk proses coaching besok saya ingin menunjukkan pada bagian pertanyaan, memunculkan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian bagaimana saya bisa menampilkan kehadiran penuh bagi coaching saya besok. Iya. Artinya ada beberapa kompetensi yang memang Ibu fokuskan ya Bu, Iya. agar proses coachingnya berjalan lancar. Iya. Menurut Ibu sendiri, bagaimana pandangan Ibu terhadap 3 kompetensi tersebut? Jadi menurut saya Pak, terhadap 3 kompetensi dari coaching itu, kehadiran penuh, bahwa seorang coaching memang harus memiliki kesiapan mental dan psikis maupun psikis dalam melakukan coaching, karena bagaimana dia bisa melakukan coaching jika seandainya dia tidak dalam keadaan tidak fokus seperti itu Pak. Kemudian dalam mendengarkan dengan aktif, seorang coach memang harus seharusnya dia menjadi pendengar yang aktif, menyimak apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot tadi, seorang coach juga harus mampu, harus bisa menampilkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coachingnya, seperti itu Pak. Jadi seperti itu pandangan saya terhadap 3 kompetensi dari coaching itu Pak, seperti itu. Berarti 3 kompetensi itu memang harus dimiliki ya Bu ya? Iya. Ya Bu, terima kasih. Semoga proses coaching Ibu berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam Bu. udah lama nunggu Pak? Belum lama sih Bu, baru sekitar 5 menitan Bu. Iya. Maaf ya Pak, saya agak lambat. Ini Pak terkait yang WA Bapak ke saya kemarin, dan pertemuan kita hari ini, janjian kita hari ini kan katanya Bapak ada masalah yang akan dibicarakan dengan saya. Kalau boleh tahu apa masalahnya Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kehadirannya bersama saya. Begini, kemarin saya sudah melakukan kegiatan di kelas bersama kelas 10. Iya. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan di kelas. Iya. Nah, selama perjalanan waktu ternyata saya mengalami permasalahan lah ya. Iya. Ketika anak sepakat membuat kegiatan kelas, berjalan waktu sekitar 2 bulan, Iya. masih sering dijumpai anak melanggar.
tidak mematuhi apa yang disesuaikan bersama. Itu Bu. Nah, baik Pak, jadi itu permasalahan Bapak. Untuk permasalahan Bapak tadi, kegiatan kita hari ini apa yang ingin Bapak capai? Video Bapak untuk pertemuan kita hari ini. Saya berharap nanti dari diskusi sama Bu Hadiri saya mendapatkan pencerahan terkait dengan apa yang harus saya lakukan mungkin nanti ketika di kelas yang awalnya kelas mungkin masih banyak permasalahannya. Dengan adanya pertemuan kita kali ini mudah membawa pemahaman dan pencerahan pada saya agar menemukanlah yang terbaik bagaimana mengatasinya tersebut. Baik Pak. Nah, terkait tadi permasalahan yang anak masih banyak, katakanlah melanggar keyakinan kelas ya Pak yang sudah dibuat. Tindakan-tindakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk itu? Sampai saat ini saya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Yang jelas saya terus melakukan evaluasi apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian ketika anak melakukan melanggar sepatu bersama, tentu saya panggil ngobrol berdua dengan anak. Kira-kira apa sih yang menjadi masalah sehingga sulit untuk melaksanakan keyakinan yang sudah sepakati. Ada lagi Pak? Kemudian setiap awal pembelajaran selalu saya mengingatkan ke anak-anak bahwa pentingnya kegiatan kelas untuk menciptakan kelas yang aman, pentingnya kelas yang nyaman. Dan anak kami di SMK mau tidak mau pasti nanti ada membawa nama jurusan. Jadi kalau baik kelasnya jurusan juga ikut baik. Kalau buruk jurusannya itu pasti ikut buruk kan Bu? Nah, begitu Bu. Nah, untuk apa hal-hal yang sudah Bapak lakukan tadi, adakah hambatan-hambatan yang Bapak hadapi? Pasti ada Bu. Seperti apa tuh Pak? Seperti ketika kita melakukan itu, sepertinya di anak-anak, di murid kita itu belum terbiasa untuk melakukan hal seperti itu. Masih terbiasa pembawaan mungkin sekolah waktu dia masih SMP, kebiasaan itu masih terbawa, apalagi udah kelas 10 kan. Di situ beratnya saya dalam membuat sesuatu hal yang baik dan perlu kesabaran lah menurut saya untuk hal itu. Baik Pak. Nah, untuk hambatan tadi, solusi apa yang bisa Bapak berikan? Siswa ya. Dalam hambatan tadi, dalam mengatasi masalah Bapak kan sudah melakukan tindakan-tindakan tadi yang seperti Bapak katakan bahwa selalu mengevaluasi di awal pembelajaran seperti itu, kemudian face to face mungkin dengan solusi rasanya untuk mengatasi hambatan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa anak masih terbawa dari iklim dari SMP-nya, seperti apa solusi Bapak? Kalau antar saya dan murid kan sudah saya lakukan kan, tapi ada mungkin yang bisa saya lakukan, ada pelibatan rekan guru lain ya, terutama wali kelas. Di sana tentu wali kelas punya peran yang besar lah ya terhadap perkembangan daripada kelasnya. Dan di situ saya juga sebagai ketua program keahlian juga berkewajiban juga mengajak ke wali kelas untuk bagaimana anak-anak di kelas 10 itu benar-benar sadar dari dirinya bahwa yang dilakukannya itu lebih baik, ini kurang baik, seperti itu Bu. Berarti strategi yang sangat luar biasa dari Bapak. Untuk kedepannya nih, rencana Bapak bagaimana supaya kondisi yang Bapak katakan di awal tadi dapat terwujud seperti apa? Ada rencana apa yang akan Bapak lakukan? Baik. Mungkin dari saya lah ya. Karena ini ruang lingkupnya baru di kelas, saya coba mengajak rekan-rekan level pimpinan mungkin agar keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah. Ya kan? Jadi keyakinan sekolah sehingga gaungnya lebih besar. Ketika gaungnya lebih besar, maka efeknya juga lebih besar. Kalau kemarin mungkin saya di wali kelas tidak nampak, tapi ketika itu menjadi keyakinan kelas, maka menjadi perhatian bersama. Jadi anak merasa bahwa ini sebagai kebutuhan, bukan sebagai hukuman atau sanksi apapun. Jadi kebutuhan aja yang itu.
luar biasa Bapak, rencana Bapak ini. Nah, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan nih? Sekarang anak-anak lagi persiapan ujian ya Bu ya. Kemungkinan paling cepat setelah ujian nanti kita ada pelaksanaan remedial, ya kan? Ada pemayangan, mungkin dari situ dikawali dan mungkin dalam maksimalnya mungkin di pembelajaran semester depan. Nah, itu target Bapak target Bapak berarti semester depan sudah bisa terwujud apa yang Bapak cita-citakan tadi. Nah, untuk rencana Bapak tadi, siapa saja rasanya yang Bapak akan libatkan dalam itu? Karena ini menjadi keyakinan sekolah, Ya. yang pertama teman-teman sejauh yang berada di program keahlian, kalau saya kan kebetulan ketua program keahlian agribisnis perikanan. Ya. Ada 4 orang guru yang saya libatkan, yang kemudian saya ajak ke level waka, kesesuaian, kurikulum, sarpras dan sarana prasarana, dan nanti juga kepada kepala sekolah hingga menjadi diskusi bersama lah bagaimana baiknya menjadi keyakinan praktis bagi itu. Ya, luar biasa Pak. Nah, untuk jadi rencana Bapak tadi kan Bapak sudah mengungkapkan rencana yang akan Bapak laksanakan nih. Sebagai bentuk komitmen Bapak terhadap rencana Bapak seperti apa yang akan Bapak tunjukkan? Kan Bapak nih supaya bagaimana rekan Bapak bisa melaksanakan ikut terlibat dengan rencana Bapak. Jadi komitmen Bapak seperti apa? Yang termudah mungkin yang paling sederhana pelibatan, karena keyakinan kelas ini hal baru ya, hal baru di sekolah. Saya mungkin bisa menyebarkan praktik baik untuk yang kelas bersama. Saya kumpulkan rekan-rekan sejawat mulai dari lingkup yang kecil, kemudian untuk ruang yang lebih besar lagi. Mungkin dari itu yang kelas itu menjadi pemahaman bersama. Selama ini kan yang ada aturan tata tertib, mungkin perasaan anak kebani ya ini kok harus gini ya begitu, tapi kalau sudah keyakinan dari diri sendiri mah jadi ringan gitu. Iya. Oke Pak, luar biasa, sukses untuk Bapak, semoga rencana Bapak berhasil dengan lancar dan mudah. Kemudian dari hasil percakapan kita, apa yang Bapak bisa ambil atau simpul? Dari diskusi kita Bu, yang awalnya saya berpikir hanya keyakinan kelas itu sesuatu yang berat, tetapi setelah diskusi saya memiliki pencerahan bahwa keyakinan kelas ini kalau secara bersama-sama saya rasa menjadi mudah kayaknya. Pelibatan semua komponen, semua warga sekolah, sehingga menjadi kebersamaan sebagai keyakinan kelas itu menjadi kebutuhan. Itu saya rasa secara diskusi dengan Ibu, saya akan muncul ide seperti itu jadinya nih. Wah, saya jadi tidak sabar nih Pak menunggu hasilnya. Saya tunggu. Kapan kita bisa mungkin saya ini tidak sabar ingin tahu bagaimana hasil dari rencana Bapak ini. Insya Allah Bu ya, semester depan nih nanti saya coba hubungi Ibu, lihat bagaimana hasil daripada yang saya sampaikan tadi Bu ya. Iya. Oke Pak, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak sukses. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Baik Ibu, kita ketemu lagi pada sesi pasca observasi. Iya Pak. Saya telah melihat bagaimana Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Iya. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya Pak, dalam proses coaching tadi saya merasa lega karena saya merasa sudah bisa menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya. Kemudian saya sudah berusaha untuk fokus dengan coach saya. Jadi perasaan saya menjadi lega. Coach saya pun sudah menemukan solusi untuk masalahnya seperti itu Pak. Baiklah Bu, untuk selanjutnya Ya. dari proses coaching Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Silakan Pak. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu, bagaimana cara Ibu menilai tentang kompetensi yang harus dimiliki coach
yaitu ibu dalam proses coaching tersebut? Menurut saya Pak, untuk kompetensi dalam proses coaching tadi terhadap kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian memunculkan pertanyaan berbobot. Jadi kalau menurut saya dalam proses coaching tadi saya sudah menghadirkan diri saya secara utuh untuk proses coaching tadi. Kemudian saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya. Kemudian saya juga sudah berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya tadi. Seperti itu. Berarti ibu telah melakukannya, ya Bu ya. Itu menurut saya. Apa yang membuat ibu sendiri selaku coach dapat menilai seperti itu? Karena ini penilaian saya Pak, menurut saya Pak ya, saat saya melakukan coaching dengan coach saya tadi, saya sudah berusaha fokus apa yang tidak berhubungan dengan kegiatan coaching saya itu saya sudah stopkan dari awal. Kemudian saya berusaha mendengarkan keluh kesah seperti itu ya Pak, istilahnya keluh kesah dari coach saya. Kemudian saya berusaha menggali ide-ide dari coach saya, seperti itu Pak. Ya. Baiklah Ibu telah mengutarakan bagaimana cara Ibu menilai tentang kompetensi yang telah Ibu lakukan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, silakan Pak. Ya. Dari hasil pengamatan saya bahwa Ibu telah melakukan proses coaching dengan coach Ibu tadi. Alur Tirta sudah sangat jelas, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab dari si coach sendiri. Kenapa? Karena menurut saya 4 unsur-unsur dalam kegiatan coaching itu yang disingkat dalam rasa, penerimaan ibu mengapresiasi setiap ide yang keluar dari coaching, juga ibu menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang keluar, dan juga ibu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Artinya proses coaching tadi sudah berjalan lancar, unsur-unsur rasanya sudah terpenuhi, dan alur tirtanya juga sudah sangat jelas. Ya Bu ya, semoga proses coaching ini tidak hanya berakhir sampai di sini, dan ibu tetap bisa jalankan pada kesempatan lain dengan rekan sejawat ataupun bahkan dengan murid ibu sendiri. Iya, insya Allah. Iya. Sukses selalu ya Bu untuk ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gini Pak, terkait agenda kita besok, kan katanya kemarin Bapak akan melakukan coaching dengan salah satu rekan Bapak. Nah, untuk itu saya sebagai pengamat Bapak dalam proses tersebut. Nah, sebelum melaksanakan pengamatan akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kompetensi dalam proses coaching. Nah, mungkin Bapak juga sudah tahu bahwa kompetensi dari coaching itu terkait kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu untuk kegiatan besok yang mana yang akan Bapak ingin kembangkan? Terima kasih Bu Hadiri. Terkait dengan melaksanakan coaching besok sama rekan sejawat saya, Iya. tentu sebagai seorang coach saya harus memperhatikan 3 kompetensi yang telah dibicarakan tadi. Nah, dari 3 kompetensi itu nanti saya akan coba 2 kompetensi yang akan saya fokuskan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah memberi pertanyaan berbobot, dengan harapan ketika 2 kompetensi itu saya lakukan akan melahirkan nanti ide-ide gagasan yang baik dari coaching saya akan praktek coaching. Oke, baik Pak, luar biasa. Nah, pandangan atau penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi dari coaching itu seperti apa? Baik, sebagai seorang coach tentu harus punya kompetensi ya yang harus dimiliki seorang coach itu. Nah,
dua kompetensi tadi yang ingin saya lakukan itu tentunya harus digali dan ada muatan yang harus ada pada seorang bos. Karena tujuan dari coaching itu kan memberikan kompetensi antara coach dengan coachnya sehingga akan lahir ide dari coachnya. Nah, dari kehadiran penuh itu tentu harus saya pada posisi betul-betul menunjukkan saya itu sebagai coach dan memberikan perhatian penuh ke coach saya. Kemudian juga harus pandai memberikan pertanyaan berbobot agar nanti timbul dari awalnya belum terlintas di pikirannya akan lahirlah ide-ide. Nah, luar biasa Bapak, pemahaman Bapak sungguh luar biasa. Mudah-mudahan besok lancar ya Pak kegiatannya. Sampai jumpa besok ya Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak, saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Khair. Apa kabar? Ya, beginilah Pak. Mungkin kalau Bapak lihat saya secara fisik saya sehat, tetapi ada yang mengganggu pikiran saya. Berat ya sepertinya Pak ya. Ya berat. Beban ini ya, beban psikologi di sekolah ya kali ya. Iya, ini masih berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan ya Pak kayaknya. Jadi pertemuan kita hari ini kira mau ngobrolin apa sebenarnya nih Pak? Iya Pak, sebelumnya saya terima kasih ya Pak, Bapak telah meluangkan waktu. Saya ini ingin ngobrol mengenai masih terdapat murid-murid saya itu yang kalau belajar dengan Bapak Ibu guru yang kategori muda itu mereka penuh semangat, tetapi ketika mereka belajar sudah dengan guru-guru yang sedikit senior yang harusnya mumpuni secara ilmu, justru anak-anak didik ini kurang antusiasmenya lemah gitu Pak. Kenapa saya katakan mereka mulai beralasan, mereka keluar masuk kelas, mereka ke toilet, mereka cuci muka dengan alasan ngantuk Pak, bosan Pak, seperti itu. Jadi ini kan menimbulkan kecemasan bagi saya kalau terus seperti ini, seperti itu Pak. Oke, baik. Ini sudah saya tangkap beberapa item yang Bapak sampaikan terkait dengan permasalahan yang ada pada kelas yang Bapak ini ya, Bapak asuh ya. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak sudah melakukan berbagai strategi metode. Apakah Bapak sudah melakukan asesmen awal kemarin ketika melaksanakan pembelajaran? Untuk asesmen kalau di kelas saya sudah Pak, tetapi kan asesmen itu saya gunakan ya ketika saya masuk gitu loh. Tetapi untuk rekan-rekan saya, apakah mereka menggunakan asesmen itu atau tidak kan saya kurang paham gitu Pak. Jadi kalau anak ini di jam saya punya kepercayaan diri tinggi bahwa mereka aktif. Kenapa? Karena memang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sebelum saya masuk harus saya utarakan, ini loh nak, iya pak, tetapi kan dengan yang kawan-kawan lain saya tidak tahu apakah ada kesepakatan atau tidak, sehingga atau metodenya yang kurang mungkin, kita kan nggak tahu Pak di kelas. Iya seperti itu Pak. Ini terkait dengan rekan sejawat ya. Iya Pak. Jika guru yang usianya lebih muda, anak-anak semangat Gitu Pak. Ketika bertemu dengan guru senior yang umurnya mungkin lebih tua dari kita, responnya tidak terlalu aktif gitu ya. Iya seperti itu Pak. Menurut Bapak yang telah Bapak lakukan itu, masalah awal itu apakah sudah Bapak identifikasi? Saya mencoba Pak, ketika saya santai atau saya punya waktu luang, saya mengamati murid-murid saya, kenapa gitu, keluar masuk kelas, cuci muka, minum, kenapa nah? Ternyata mereka alasannya bosan, ngantuk, karena kami disuruh nulis Pak, karena kami disuruh mencatat banyak Pak. Itu menjadi salah satu alasan yang saya coba selidiki dengan rekan-rekan lain, apakah yang murid tadi mengatakan benar bosan atau memang benar kondisinya Ya, seperti ada itu, faktor lain atau ada faktor lain. Tapi ternyata satu kelas menjawab betul Pak, kami disuruh menulis sekian banyak, padahal
mereka sudah punya buku gitu Pak. Nanti ada kejenuhan ya di Iya, murid ada kejenuhan dengan seperti itu. pembelajaran setelah mereka ketahui. Kemudian selama yang Bapak lakukan, apakah ada strategi yang setelah Bapak lakukan untuk mengatasi hal itu, Pak? Ya, setelah saya mencoba berdiskusi atau berdialog dengan rekan, artinya saya sudah memiliki data bahwa kejenuhan anak ini disebabkan oleh gaya belajar yang boleh kita katakan jadul gitu Pak. Ya, yang mana cara gaya belajarnya itu adalah mendikte dan menulis. Padahal kalau kita ketahui bahwa setiap anak sudah punya media belajarnya berupa buku-buku yang mendukung, kan seperti itu. Artinya kegiatan menulis ini kan harus diminimalisir. Anak kurang merasa tertantang begitu Pak. Jadi saya pikir strateginya itu menurut saya harus merubah itu Pak, agar kejenuhan ini bisa hilang gitu. Bagaimana dengan hasil yang Bapak bisa lihat dari strategi yang telah Bapak lakukan? Iya. Pertama kan saya harus berkomunikasi dengan rekan sejawat. Berkomunikasi dengan rekan sejawat ini artinya saya mencoba memberikan pandangan bahwa di zaman sekarang ini pembelajaran dengan model kolonial ini kan sudah tidak tepat Pak. Anak-anak terlahir dengan kecanggihan teknologi. Saya mencoba memasukkan itu kepada rekan-rekan sejawat agar ya saya pun menyadari bahwa rekan-rekan ini kan sudah senioritas luar biasa. Ketika dia tanggung jawab dengan tugas itu kan suatu hal nilai positif ya Pak. Tetapi kan kita juga harus terus berkembang. Saya mencoba, ayo Bapak Ibu kita gunakan media pendukung seperti proyektor, tampilkan video-video. Artinya ketika kita masuk ke dalam 3 pembelajaran di SMP itu kan 40 menit Pak. Jadi kalau 40 menit 1 JP, kalau 3 JP itu kan 120 menit. Cukup lama. Tetapi kalau kita tampilkan video, kita suruh anak menganalisis bagaimana video tersebut, saya rasa dapat meminimalisir bosan tadi gitu Pak. Artinya kita sebagai guru harus bijaksana melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan media-media yang ada. Nah, Jika betul, memang Pak. sarana prasarana tidak memenuhi, tetapi kita punya strategi yang lain yang Iya, mungkin harus keaktifan kita ya sebagai guru. Nah, setelah Bapak melakukan itu, bagaimana komitmen Bapak nanti ketika sudah melakukan itu ke depan sudah? ya artinya ke depan saya lebih kuat lagi dalam mendukung rekan sejawat yang memiliki keterbatasan, karena ketika rekan-rekan sejawat saya punya keterbatasan dalam hal pengembangan teknologi, saya harus siap membantu gitu Pak. Siap membantu, terus juga anak-anak terus dibimbing, beri tuntunan bahwa pembelajaran itu tidak harus mencatat selamanya, pembelajaran itu tidak harus mendengarkan, kalian juga harus bereksperimen, seperti itu kan Pak. Keren sekali tuh Pak kalau dilaksanakan Pak. Nah, saya terpikir seperti itu Pak. Jadi jalannya 2 arah gitu loh Pak. Dari rekan sejawat kita bantu untuk penggunaan kecanggihan teknologi, dari murid kita bantu untuk memotivasi. Jadi Nah, berimbang ya. Jadi imbang jalannya tuh ibaratnya nggak sebelah kaki gitu loh Pak. Hmm. Ini kan sangat luar biasa sebenarnya nih Pak. Nah, apa Pak bisa melakukan itu Pak? Ya kalau saya untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat, selagi saya punya waktu kosong, saya terus jalan Pak. Kadang-kadang ketika istirahat ada rekan-rekan yang punya waktu, ayo bagaimana membuat media yang bagus, bagaimana cara membuat kuis, atau bagaimana membuat games yang menarik. Kan banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung itu Pak ya. Artinya kita coba bantu. Yang penting kita kenalkan aplikasi itu dengan rekan-rekan sejawat. Ketika sudah kenal, nanti lama-lama dia akan cinta, akan tertarik, dan akan terbiasa. Saya yakin seperti itu tahapnya. Kalau dia tidak kenal dulu, ya dia tidak akan terbiasa. Iya, seperti itu Pak. Tadi pembicaraan kita, bagaimana perasaan Bapak nih setelah ngobrol, apa yang Bapak rasakan? Ya artinya saya berpikir bahwa
kita guru ini kan tidak boleh puas dengan apa yang ada pada diri. Kita terus berkembang sesuai dengan zaman yang ada. Jadi saya senang sekali pembicaraan hari ini, artinya semua masalah yang kita hadapi di dalam proses menjalankan tugas kita pasti punya solusi ya Pak ya. Karena tetapi itu tadi Pak, solusi itu didapat apabila kita memiliki teman ngobrol yang nyambung gitu Pak. Betul sekali. Saya senang biasa, luar biasa loh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Kemudian dari percakapan tadi, apa yang Bapak peroleh dari edukasi Bapak? Saya memperoleh yang pertama itu kekuatan dalam diri Pak. Kekuatan dalam diri artinya itu bisa dijadikan pembelajaran ketika saya mengalami hal yang sama. Yang kedua, teruslah berbagi dengan rekan sejawat apa yang saya punya dan terus mau belajar. Karena bagian daripada kita seorang pengajar ini kan belajar adalah modalnya kan seperti itu Pak. Terima kasih Pak Zulfikar sudah ngobrol Ya. sama saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga ya Pak Khair ya. Karena saya mungkin rasanya buntu tadi, tapi ketika berbicara Bapak meluangkan waktu, timbul ide-ide yang menarik bagi saya. Luar biasa sekali. Mohon izin ya Pak ya, karena waktu kita singkat, mungkin Ya. saya pamit dulu Pak. Saya atur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Khairuzudi, saya sudah sebagai pengamat Bapak, tadi saya sudah melihat bagaimana Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak. Terkait hasil pengamatan saya terhadap proses Bapak tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan dulu. Yang pertama, saya ingin tahu penilaian Bapak sendiri terhadap proses yang sudah Bapak lakukan seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Saya merasa bersemangat sebetulnya melakukan coaching dengan rekan saya. Dalam melakukan coaching tadi, Ya. saya sudah menghadirkan diri saya penuh dengan coaching. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar menimbulkan gagasan pada diri coaching. Baik Pak. Terhadap penilaian Bapak tadi, dasar Bapak mengambil kesimpulan seperti itu apa ya? Kalau boleh saya tahu. Ketika terjadi diskusi antara saya sebagai coach dengan coaching, saya fokus pada diskusi, pada percakapan, dan saya lepaskan semua kegiatan yang berhubungan dengan yang di luar, dan saya fokus untuk mendengar apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching saya sehingga terjadi diskusi secara nyaman, secara efektif, sehingga melahirkan ide-ide atau gagasan dari coaching saya. Ya, baik Pak. Nah, saya izin nih Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Baik, saya? silakan Bu. Oke Pak, tapi mohon maaf sebelumnya. Untuk dari hasil pengamatan saya Pak, terhadap proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, untuk kompetensi yang ingin Bapak tonjolkan terkait kehadiran penuh di awal yang sebelum kita sudah bicarakan di observasi, kehadiran penuh dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah menghadirkan sepenuhnya saat melakukan coaching, sudah sangat luar biasa. Kehadiran penuh saya, kehadiran penuh Bapak itu saya acungkan jempol. Kemudian pertanyaan dalam menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coaching Bapak juga sangat luar biasa. Saya salut dengan Bapak. Kemudian sedikit Pak, namun dalam proses coaching tadi yang saya amati terkait dengan alur cerita, mungkin perlu ditingkatkan lagi di awal saat Bapak menentukan tujuan. Nanti saat terdapat tujuan, sudah ditetapkan, disepakati tujuan dari proses coaching tadi, jadi terarah jadinya Pak. Jadi menurut saya kedepannya mungkin Bapak pada alur kita ini, pada
penetapan tujuan tadi mungkin perlu lagi diperjelas atau diperkuat. Tapi selebihnya that's okay Bapak sudah luar biasa, seperti identifikasinya sudah ada, sudah bagus, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak jelas sekali, kemudian komitmen dan tanggung jawabnya juga sudah oke. Nah, terkait hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Bu, ini Ya. bagian refleksi dari saya ya. Ya, Terima kasih sudah Ibu mengamati dari apa yang saya lakukan. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Semoga ini akan menjadi perbaikan-perbaikan Iya, ketika iya. saya melakukan coaching terhadap kopi saya. nah terkait yang sudah saya sampaikan tadi, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan dari hasil yang sudah saya sampaikan tadi? Sebenarnya coaching ini tidak sampai di sini saja. Ya, Praktik coaching ini akan saya lakukan secara rutin, teragenda nanti terhadap rekan-rekan sejawat, baik dan juga kepada murid saya, sehingga nanti ada istilah pepatah mengatakan bisa itu karena terbiasa. Nah, saya terus akan berlatih, membiasakan diri untuk melakukan coaching sehingga apa yang saya lakukan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan cita semua, sesuai dengan standar apa yang sesuai dengan tujuan itu tersebut. oke Pak. Nah, untuk tindak lanjut tadi yang akan Bapak ambil tadi, target Bapak kapan tuh akan Bapak laksanakan? Secepatnya, tapi karena ini berhubung dengan waktu ujian yang dekat, mungkin maksimalnya sekitar depan kita bisa lakukan. Berarti sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi ya Pak ya, Iya. targetnya seperti itu. Nah, kita sudah ngobrol panjang lebar Pak. Apa yang dapat Bapak simpulkan dari hasil observasi ini Pak? Bahwa coaching ini tentunya adalah suatu kegiatan untuk mencapai kompetensi pada coach, sehingga coach akan lahir pemahaman, ide-ide, sehingga yang awalnya dia belum terpikirkan ternyata secara dia sudah punya gitu ya, sudah dilakukan, tetapi kita gali terus sehingga akan tumbuhlah suatu aksi-aksi yang lebih brilian lah, misalnya begitu. Ya, luar biasa Pak, sukses untuk Bapak. Nah, saya rasa untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Pak. Iya. Mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada yang agak kurang. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak, saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah kami sehat. Saya sehat selalu, alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon izin ya Pak. Ya. Saya kesibukan Bapak sebagai seorang guru sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Iya, Bahwasanya Bapak akan melakukan coaching. betul. Mohon izin, mungkin saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Siap. Ketika Bapak melakukan coaching nanti, kan nanti ada 3 kompetensi yang harus Bapak miliki sebagai seorang coach. Iya. Mungkin Bapak sudah paham lah ya. Iya. Kira-kira dari 3 kompetensi itu, apa yang Bapak akan kembangkan? Ya, pertama saya harus mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, karena pertanyaan berbobot ini pertanyaan berbobot. Terus yang kedua, saya harus memiliki kehadiran secara penuh, baik fisik saya maupun mental saya. Saya juga harus menjadi pendengar yang baik seperti itu. Untuk besok nih, ketika melakukan coaching, Bapak mau saya mengembangkan yang mana? Menunjukkan yang mana nanti dari kompetensi yang ada itu? Mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Saya sebagai pengamat nanti akan melihat bagaimana Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Saya mendoakan semoga besok sukses dalam melaksanakan beberapa coaching. Ya. Saya akhiri ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam Pak. Iya.
berkaitan dengan janji ibu kemarin, sebelum kita lanjut proses coaching ini hingga selesai nantinya, ada hal yang ibu ingin bicarakan, tolong ibu utarakan kepada saya. Iya Pak. Jadi saya kan di sekolah itu kemarin sudah mengadakan sosialisasi budaya positif Iya, terkait penerapan segitiga restitusi. iya. Tapi masih ada guru-guru yang menerapkan sistem hukuman Pak. Dan hal itu sepertinya mengganggu pikiran saya Pak. Apalagi ketika saya menyaksikan anak-anak itu dihukum yang tidak sesuai dengan apa pelanggarannya gitu. Seperti itu Pak. Ibu telah mengutarakan bahwa dari apa yang telah ibu lakukan masih ada rekan sejawat ibu masih memberikan hukuman. Iya. Terus yang kedua, hukumannya yang tidak relevan, Iya. yang mengganggu kenyamanan ibu sendiri. Iya Pak. Iya, seperti Jadi itu. kan kita tidak nyaman melihatnya, maksudnya ketika hukuman itu dilaksanakan seperti itu Pak. Dari pembicaraan kita ini, apa yang akan ingin ibu ambil di akhir nanti, atau yang ingin ibu dapatkan? Saya ingin dari perbicaraan saya dengan Bapak nanti, saya menemukan jalan atau solusi bagaimana guru-guru yang atau rekan saya yang masih menerapkan hukuman itu bisa saya bisa mendapatkan jalan supaya mereka itu bisa tidak menerapkan hukuman lagi Pak, seperti itu. Ya, ibu ingin mendapatkan cara Iya. bagaimana proses hukuman ini bisa berkurang Iya. di sekolah ibu. Iya, seperti itu Pak. Sebelumnya ibu sudah lihat kira-kira yang melakukan hal ini, kalau ibu presentasikan berapa persen? Dari jumlah guru itu sekitar, kalau saya mungkin persenkan mungkin sekitar 10% lah gitu Pak. 10% Sekian ya Bu orang ya. lah yang masih melakukan Iya. hukuman itu. Terus ketika ibu melihat mereka melakukan hukuman itu, apakah berjalan setiap hari atau bagaimana Bu? Tidak setiap hari sih Pak, tergantung anak melakukan ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, dah disitulah ada terjadinya hukuman kepada anak. Jadi tidak tergantung kasus Iya, iya. situasinya gitu Pak. Situasinya ya Bu ya. Iya. Sesuai dengan situasinya. Iya, seperti iya. itu. Itu orang yang melakukan orang yang sama atau terus bergantian orangnya Bu? Ya orang yang sama-sama juga Pak. Orang yang sama. Orang yang juga. sama setiap terjadi itu. Oke. Dari sisi lain yang ibu lihat dari rekan sejawat ibu ini, satu sisi dia kan selalu memberikan hukuman, Iya. tapi kalau ibu lihat dari kacamata dari sisi lain, Iya. apa kekuatan dari rekan-rekan ibu ini? Mungkin kekuatan yang saya dapat lihat dari mereka itu apa ya, dia sebenarnya dekat dengan siswa. Dekat dengan siswa. Itu hubungannya dengan siswa itu dia dekat. Di situ kekuatannya yang saya bisa lihat lah dengan Iya. orang-orang ini. Artinya Kan saya itu. dari pernyataan ibu tadi, guru ini adalah boleh dikatakan sahabat siswa ya Bu ya? Iya, tetap. Hmm. Memang dia dekat dengan siswa, tetapi tetap Melakukan dalam hukuman. hal anak melakukan pelanggaran, dia tetap melakukan yang namanya hukuman gitu. Iya, iya. Iya. Menurut ibu, dari kacamata ibu setelah melihat bahwa memiliki kedekatan ini, situasi seperti ini bisa dirubah apa tidak Bu? Menurut saya bisa sih Pak, dirubah mereka-mereka ini ketika ada dukungan mungkin dari penguatan mungkin dari kepala sekolah misalnya. Ya, pimpinan ya Bu. Iya, pimpinan
yang bisa memberikan sebuah penguatan bahwa ini loh, kita seharusnya jangan ketika anak melakukan pelanggaran jangan hukum, tetapi lakukan ini seperti segitiga restitusi itu ya Pak. Kita terapkan budaya positif di sekolah kita melalui disiplin positif kan seperti itu. Mungkin kalau ada penguatan dari kepala sekolah seperti itu bisa insya Allah mungkin memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi step by step perlahan mungkin bisa Pak. Artinya proses ini bisa diperbaiki apabila mendapatkan dukungan seperti Iya. itu Bu ya. Iya. Iya, baiklah, karena memang suatu kebaikan itu dibutuhkan kerjasama. Iya. Apakah demikian ya Bu ya? Iya Pak. Oke, dapat saya ambil kesimpulan dari Ibu tadi bahwa Ibu sangat membutuhkan dukungan Iya. dalam penerapan budaya positif, terutama restitusi itu tersebut. Iya Pak. Oke, menurut Ibu, di dalam Ibu membutuhkan dukungan ini tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan lah mungkin ya Pak, seperti yang tadi saya katakan, bisa mungkin saya lakukan melalui pendekatan dengan kepemimpinan di dalam kegiatan komunitas belajar. Ibu ingin mengutarakan di dalam kegiatan komunitas Iya, belajar, iya. sehingga nanti dapat dukungan dari kepala sekolah. Iya. Selain Ibu akan melakukan pada komunitas belajar, menurut Ibu apalagi yang akan Ibu lakukan sehingga Ibu mendapatkan dukungan secara penuh dalam penerapan hal ini? Iya, saya akan berusaha ketika mungkin ada anak, saya menerapkan konsisten menerapkan yang namanya segitiga restitusi di kelas saya. Kebetulan saya wali kelas. Siap. Jadi di kelas saya itu saya konsisten ketika anak-anak di kelas saya itu melakukan katakanlah sebuah pelanggaran, dan saya tidak akan menghukum dia, saya akan menerapkan segitiga restitusi dan ini saya harapkan bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan lain, dan pimpinan juga bisa melihat itu bahwa ini loh, setiap anak melakukan pelanggaran tidak harus kita hukum. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Kadang-kadang suatu permasalahan yang kita bahas, kita cari, kita gali, apa yang harus kita lakukan dengan sendirinya timbul ide-ide yang menarik. Iya. Saya sangat mengapresiasi ide Ibu ini karena saya berpikiran bahwa ide Ibu ini dapat berjalan baik ini nantinya. Menurut Ibu, ketika Ibu sudah memiliki ide ini tadi, siapa yang mau akan Ibu ajak, atau siapa yang akan Ibu libatkan untuk penerapan atau akan Ibu lakukan ide Ibu? Untuk ide saya tadi Pak, saya sudah punya mungkin yang dapat saya libatkan. Yang pertama yang jelas itu kepala sekolah Pak. Ya, kepala sekolah. Kemudian wali kelas. Wali kelas. Dalam hal ini wali kelas, setiap kelas membuat keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk budaya positif, disiplin, penerapan disiplin positif. Kemudian yang jelas kesiswaan, OSIS. Jadi itu yang orang-orang yang inti yang akan saya libatkan dalam ini. Tentunya juga semua rekan-rekan guru di situ akan saya libatkan, tetapi itu yang inti-inti tadi. Iya. Dari semua yang Ibu libatkan tadi, kepala sekolah, wali kelas, kesiswaan terhadap apa yang strategi ini, ada kendala kah menurut Ibu yang akan ditemui? Kalau kendala pasti ada Pak. Ya namanya itu tadi prinsip seseorang, kita kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mengubah pandangan atau persepsi seseorang itu kan tidak mudah. Jadi untuk mengubah itulah kendalanya, mengubah mindset itu tadi, dan mulai dari kepala sekolah, mulai sampai ke yang lainnya itu kan butuh proses. Luar biasa. Saya tidak sabar nih Bu melihat apa yang sudah Ibu gambarkan tadi, apa yang sudah Ibu utarakan tentang strategi dan rencana terhadap
perubahan dalam menciptakan budaya positif itu Iya. tadi. Kapan waktunya Bu akan Ibu mulai kegiatan ini? Insya Allah untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif ini, tindak lanjutnya karena sebelumnya kan sudah tindak lanjutnya di dalam Kombel ini akan saya lakukan Sabtu depan, karena Sabtu depan itu kami sudah mulai melakukan kegiatan Kombel di pas hari-hari Sabtu seperti itu Pak. Siap. Artinya Ibu sudah akan melakukan di hari Sabtu setiap pekannya ya Bu ya? Iya. Oke, saya tidak sabar ini menunggu laporan dari Ibu ya Bu. Iya, insya Nanti di Allah. kedepannya kita akan bahas lebih lanjut karena kita sudah membuat kesepakatan di awal tadi bahwa kita akan berbicara tentang permasalahannya hanya 10-15 menit ya Bu ya. Iya. Nanti ketika Ibu telah melaksanakan rencana Ibu, strategi Ibu tadi, saya tunggu di pertemuan berikutnya ya Bu. Insya Allah. Untuk laporannya sehingga kita mengetahui tingkat keberhasilannya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Apa menurut Ibu selesai dari pembicaraan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya jadi dapat ide gitu kan, bagaimana dan siapa saja yang akan saya libatkan, bagaimana caranya saya untuk itu penerapan budaya positif tadi. Siap. Artinya Ibu sudah dapat menyimpulkan bahwa bagaimana langkahnya, Iya. bagi siapa yang akan Ibu libatkan, Iya, seperti kapan? itu. Iya, kapan waktunya, Iya. ya, luar biasa. Terima kasih ya Bu ya untuk Iya. pertemuan kali ini. Semoga kegiatan kita ini memiliki kebermanfaatan baik dari Ibu sendiri, dan juga saya. Amin. Saya juga terima kasih Pak atas waktunya dan Iya. sudah mengarahkan saya Mhm. sehingga saya mendapat sebuah jalan Siap. solusi. Sama-sama Ibu, semoga kita ketemu di kesempatan lainnya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ifkar. Waalaikumsalam Pak Khair. Alhamdulillah. Gimana? Ya. Sehat alhamdulillah Pak Khair. Oke, Bapak kan sudah melakukan kegiatan coaching dengan coach Bapak. Bagaimana perasaan Bapak dengan melakukan coaching tadi, gimana penilaian Bapak tuh? Hasilnya gimana? Saya merasa proses coaching berjalan lancar, sesuai dengan kriteria, sesuai dengan alurnya, dan sesuai dengan unsur yang harus dimiliki. Saya merasa prosesnya lancar, coach pun merasa terpancing untuk terus menggali ide-ide dan potensi seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya. Alhamdulillah. Apa yang membawa dasar Bapak untuk menyampaikan hal itu Pak? Karena ketika proses coaching tadi berjalan, saya melakukan kehadiran atau present secara penuh Pak. Saya melakukan kehadiran secara penuh. Terus yang kedua, saya mencoba menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, sehingga dari semua pernyataan yang Koci utarakan, semua pernyataan-pernyataannya yang diutarakan, dapat saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Nah, saya mohon izin Pak Ifkar, ya, terkait sebelumnya kita sudah diskusi pada supervisi sebelumnya, pada pengantar sebelumnya, maka ada hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Siap. Oke. Yang pertama yaitu dari pengamatan yang telah saya lakukan terhadap coaching yang Bapak lakukan, Bapak sudah melaksanakan tahapan-tahapan dalam coaching, khususnya pada tahapan tirta. Bapak sudah melakukan tujuan pembicaraan, sudah melakukan identifikasi, dan memberikan secara tanggung jawab yang telah Bapak lakukan terhadap coach Bapak. Dan saya menilai Bapak sudah sangat baik sekali ketika melakukan coaching. Dan saya juga harus menanyakan ke Bapak, apa refleksi yang mungkin Bapak dapat peroleh dari coaching yang Bapak lakukan? Iya. Kalau saya, bahwa saya merasakan kekurangan waktu gitu Pak. Ya, karena memang saya membuat perjanjian kepada Koci membahas itu hanya dalam waktu 10-15, karena dengan jadwal-jadwal yang lain seperti itu saya merasa kekurangan waktu. Tetapi dengan membuat perjanjian
di akhir percakapan coaching bahwa akan ada pertemuan-pertemuan lainnya. Ini yang menurut saya perlu saya tingkatkan. Artinya proses coaching ini tidak bisa kita batasi waktunya sekian, tetapi butuh penggalian informasi, penggalian data agar coachingnya dapat berjalan efektif seperti itu, Pak. Luar biasa sekali. Nah, pembicaraan antara Bapak dengan coaching yang telah Bapak lakukan, tentu Bapak akan melakukan hal serupa. Bukan demikian Pak, mungkin dengan adanya coaching kali ini, ke depan mungkin Bapak akan lebih tingkatkan? Ya, pertama kegiatan coaching ini akan terus dibudayakan. Baik bagi saya rekan-rekan sejawat, baik untuk murid-murid saya, sehingga ketika ada seseorang yang membutuhkan teman dalam menggali informasi atau menemukan jalan keluar, saya rasa proses coaching bisa kita jalankan seperti itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Ifka atas waktunya telah melakukan coaching kepada coach Bapak. Saya doakan Bapak sukses menjalankan aktivitas sehari-hari, menjadi guru hebat ke depannya Pak ya. Terima kasih juga ya Pak ya, Iya. sudah mengamati proses coaching yang kami lakukan. Semoga Bapak sehat selalu, di kemudian hari kita bisa ketemu dan bekerja sama lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekian tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Hairuzudi SPIGR. Saya Hadiri SEGR. Saya Zulifkar SPDGR. Tenun songket dibuat bersama, dipakai pada acara kawinan. Sekian dari kami bertiga. Semoga dapat menambah wawasan. Melayu dikenal dengan budaya, sopan santun dijunjung tinggi. Undur diri dari kami bertiga. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.